Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Siti Mukaromah dari kelompok 9.1 dan teman saya Dea Fitriana Hanum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 9 SMP yaitu mengenai transformasi geometri. Di sini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.5 beserta masalah matematika yang bisa dikembangkan di KD tersebut serta penyelesaian dan sumber dari persoalan tersebut. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang dibahas kali ini adalah KD 3.5 yaitu menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Masalah matematika. Pada bulan Desember 2015, terjadi kecelakaan kapal yang menyebabkan kapal tersebut hampir tenggelam. Berdasarkan hasil pemantauan di sekitar lokasi, diperkirakan ada 3 koordinat lokasi kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut, yaitu di titik B, C, dan D. Titik A merupakan koordinat kapal tim SAR. Berikut titik koordinat kapal berdasarkan hasil pemantauan di sekitar lokasi. Pertanyaan A. Tentukan translasi yang harus dilakukan oleh kapal tim SAR jika ingin menuju titik B, C, dan D. B. Berdasarkan perhitungan oleh tim ahli, kemungkinan terbesar lokasi kecelakaan kapal berada pada radius 4 satuan dari posisi kapal tim SAR saat ini. Menurutmu, pada titik mana kemungkinan terbesar terjadinya lokasi kecelakaan? C. Selain menggunakan kapal tim SAR, diketahui ada kapal lain yaitu kapal Marina Emas yang dapat membantu para korban di lokasi kecelakaan kapal. Lokasi kecelakaan kapal berdasarkan jawabanmu pada poin B, dengan posisi koordinat di titik E. Menurutmu, kapal mana yang akan lebih dahulu sampai ke lokasi terjadinya kecelakaan? Jelaskan. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Pertama, kita harus menuliskan letak koordinat dari masing-masing titik. Titik A terletak pada koordinat minus 3,2. Titik B terletak pada koordinat 2,-4. Titik C terletak pada koordinat 0,3. Titik D terletak pada koordinat 4,1. Dan titik E terletak pada koordinat 2,1. Yang ditanyakan pada poin A adalah tentukan translasi yang harus dilakukan oleh kapal tim SAR jika ingin menuju titik B, C, dan D. Tertera jelas dalam soal bahwa titik A menunjukkan koordinat kapal tim SAR. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan kapal tim SAR berada pada koordinat titik A. Jadi pada poin A ini, kita diperintahkan untuk menentukan translasi titik A terhadap titik B, C, dan D. Ingat bahwa cara mencari translasi dari dua titik yang berbeda adalah dengan mengkurangkan posisi akhir dengan posisi awal koordinat tersebut. Pertama, kita akan mencari translasi titik A ke titik B. Berarti, kita hanya perlu mengkurangkan letak koordinat titik B dikurangi dengan letak koordinat titik A. Diketahui bahwa titik B terletak pada koordinat 2,-4 dan titik A terletak pada koordinat minus 3,2. Akan kita kurangkan 2,-4 dengan minus 3,2. Ingat, X dikurangi dengan X dan Y kita kurangkan dengan Y. 2 kita kurangkan dengan minus 3 dan 4, minus 4 kita kurangkan dengan 2. Diperoleh hasil 2 dikurangi minus 3 adalah 5 dan minus 4 dikurangi 2 adalah minus 6. Berarti, translasi dari titik A ke titik B adalah sebesar 5,-6. Artinya, bergerak 5 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Jadi, translasi atau pergerakan yang harus dilakukan kapal tim SAR untuk dapat menjangkau titik B adalah kapal harus bergerak 5 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Kita cari translasi titik A ke titik C dan translasi titik A ke titik D. Untuk translasi titik A ke titik C, berarti kita kurangkan koordinat titik C dikurangi dengan koordinat titik A. Akan kita kurangkan 0,3 dengan minus 3,2.
0 kita kurangkan dengan minus 3 diperoleh hasil 3, dan 3 kita kurangkan dengan 2 diperoleh hasil 1. Jadi, translasi titik A ke titik C adalah sebesar 3,1, yang artinya, supaya kapal tim SAR dapat menuju titik C, maka pergerakan yang harus dilakukan adalah kapal harus bergerak 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Untuk translasi titik A ke titik D, berarti kita kurangkan koordinat titik D dengan koordinat titik A. Kita kurangkan 4,1 dengan minus 3,2. 4 kita kurangkan dengan minus 3 diperoleh hasil 7, dan 1 kita kurangkan dengan 2 diperoleh hasil minus 1. Artinya, translasi dari titik A ke titik D adalah sebesar 7, minus 1. Jadi, supaya kapal tim SAR dapat menuju ke titik D, maka pergeseran yang harus dilakukan oleh kapal tim SAR adalah kapal harus bergerak 7 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan pada poin B. Pada poin B ditanyakan, berdasarkan perhitungan oleh tim ahli, kemungkinan terbesar lokasi kecelakaan kapal berada pada radius 4 satuan dari posisi kapal tim SAR saat ini. Menurutmu, pada titik mana kemungkinan terbesar terjadinya lokasi kecelakaan? Dari soal diketahui bahwa lokasi kecelakaan kapal berada pada radius 4 satuan dari posisi kapal tim SAR, atau berjarak 4 satuan dari lokasi tim SAR saat ini. Diketahui bahwa lokasi tim SAR saat ini adalah berada pada titik A, dan jarak atau radiusnya adalah 4 satuan. Jadi, untuk menentukan titik mana dengan kemungkinan terbesar terjadinya kecelakaan, maka akan dicari jarak dari titik A terhadap titik-titik tersebut yang besarnya kurang dari atau sama dengan 4 satuan. Untuk menentukan panjang jarak dari dua titik, terlebih dahulu kita harus mengetahui jarak dari dua titik tersebut. Untuk mencari jarak dari dua titik, kita gunakan rumus yang sama dengan translasi antar dua titik, yakni kita kurangkan koordinat awal dengan koordinat akhir. Contoh, misalkan kita punya dua titik yaitu titik A dengan titik B. Jarak dari titik A ke titik B, atau titik A terhadap titik B, atau titik A dan titik B dapat dicari dengan mengkurangkan koordinat titik B dengan koordinat titik A. Kita akan mencari panjang jarak titik A ke titik B, titik A ke titik C, dan titik A ke titik D. Maka kita perlu tahu jarak dari dua titik tersebut. Berdasarkan perhitungan kita pada poin A, kita tahu bahwa jarak titik A dengan titik B adalah 5,-6, titik A dengan titik C adalah 3,1, dan titik A dengan titik D adalah 7,-1. Setelah kita ketahui jarak dari dua titik tersebut, kita bisa menentukan panjang jarak tersebut dengan cara mengakar kuadratkan x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Atau kita jumlahkan x kuadrat dengan y kuadrat, kemudian kita akar pangkat 2-kan. Sebagai contoh, kita punya jarak titik A dengan titik B adalah 5,-6. Kita punya x sama dengan 5, dan y sama dengan minus 6. Maka bisa kita cari panjang jarak dari AB atau A ke B adalah akar pangkat 2 dari 5 kuadrat ditambah dengan minus 6 kuadrat. Diperoleh hasil akar 61 atau setara dengan 7,81. Jadi, panjang jarak titik A ke titik B adalah sebesar 7,81 satuan. Dengan cara yang sama, kita cari panjang jarak titik A terhadap titik C dan titik A terhadap titik D. Atau akan kita cari panjang jarak titik A ke titik C dan panjang dari titik A ke titik D. Kita tahu bahwa jarak titik A ke titik C adalah 3,1. Maka kita peroleh panjang jarak dari titik A ke titik C adalah akar pangkat 2 dari 3 kuadrat ditambahkan dengan 1 kuadrat sama dengan akar 10. Kita peroleh akar 10 setara dengan 3,16 satuan. Jadi, panjang jarak titik A ke titik C adalah sebesar 3,16 satuan. Dengan cara yang sama, akan kita cari panjang jarak titik A ke titik D. Kita tahu bahwa jarak titik A ke titik D adalah 7,-1. Maka bisa kita cari panjang jarak titik A ke titik D adalah sebesar akar pangkat 2 dari 7 kuadrat ditambahkan dengan minus 1 kuadrat diperoleh hasil sama dengan akar 50 atau setara dengan 7,07 satuan. Jadi,
panjang jarak titik A ke titik D adalah sebesar 7,07 satuan. Sebelumnya kita tahu bahwa lokasi kecelakaan kapal berada pada radius 4 satuan dari lokasi tim SAR saat itu, atau berada pada radius 4 satuan dari titik A. Maka berdasarkan perhitungan kita, titik C adalah titik yang paling mungkin terjadi kecelakaan, dikarenakan jarak dari titik C ke titik A kurang dari atau sama dengan 4, yaitu sebesar 3,16 satuan. Jadi, kita peroleh kesimpulan bahwa titik C atau posisi C adalah posisi yang paling mungkin terjadi kecelakaan. Mari kita lanjutkan pada pertanyaan poin C. Pada poin C ditanyakan kapal mana yang akan terlebih dahulu sampai ke lokasi kecelakaan. Kita tahu bahwa berdasarkan jawaban di poin B, kapal yang mengalami kecelakaan adalah kapal yang berada pada koordinat titik C. Kapal Marina Emas berada pada koordinat titik E, maka translasi kapal Marina Emas dari koordinat titik E ke koordinat titik C. Koordinat titik C berada pada titik 0,3 dan E yaitu pada koordinat titik 2,1. Dengan menggunakan rumus yaitu posisi C dikurangi posisi E, perlu diingat yaitu X dikurangi X dan Y dikurangi Y. Maka sama dengan 0 dikurangi 2, 3 dikurangi 1, yaitu hasilnya min 2,2. Selanjutnya, mencari jarak EC yaitu akar pangkat 2 dari min 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 8, atau setara dengan 2,83 satuan. Jadi jarak EC yaitu 2,83 satuan. Berdasarkan jawaban dari soal B, jarak kapal tim SAR dengan lokasi kecelakaan yaitu 3,16 satuan dan jarak kapal Marina Emas ke lokasi kecelakaan adalah 2,83 satuan. Jadi dapat disimpulkan kapal Marina Emas terlebih dahulu sampai di titik C daripada kapal tim SAR. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian pembahasan contoh soal translasi dari kami. Semoga dapat diterima dan bisa menambah pemahaman teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.